Nabi Ibrahim telah lama menikah dengan Sarah, namun belum juga memiliki seorang anak. Suatu ketika, Sarah menyarankan agar Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar. Tak lama kemudian, Hajar melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama Ismail. Kehadiran Ismail membuat Sarah cemburu. Ia pun meminta agar Hajar dan Ismail dijauhkan darinya. Akhirnya, dengan petunjuk dari Allah, Nabi Ibrahim membawa Hajar dan Ismail ke sebuah lembah yang sangat tandus bernama Haran atau Mekah. Beberapa waktu telah berlalu, perbekalan Hajar telah habis. Ismail kecil terus-menerus menangis karena lapar dan kehausan. Di tengah-tengah kesusahannya, Hajar tetap berusaha untuk sabar dan terus berdoa kepada Allah SWT agar diberikan petunjuk. Hajar segera berlari ke Bukit Safa dan berharap ia akan menemukan air untuk Ismail. Namun, di Bukit Safa tak ada sumber air. Ia pun segera berlari ke Bukit Marwah. Di sana pun tidak ada air. Hajar berlari antara Safa dan Marwah hingga 7 kali. Akhirnya, ia berhenti dan berdoa kepada Allah. Setelah itu, Hajar kembali ke tendanya. Di dalam tenda, Ismail menghentak-hentakan kakinya ke tanah. Dan subhanallah, dari bekas kaki Ismail muncullah mata air yang sangat jernih. Hajar segera berseru, "Zam-zam," yang artinya berkumpullah. Dengan mengucap syukur, Hajar segera mengambil air untuk Ismail. Mata air itu disebut Zam-zam dan para pedagang Arab sering kali singgah di sana. Kini lembah tandus itu berubah menjadi tempat yang ramai. Para pedagang dan musafir sangat menghormati Hajar dan Ismail. Terlebih lagi, Ismail sangat istimewa. Ia begitu santun, saleh dan juga cerdas. Setelah bertahun-tahun meninggalkan istri dan anaknya, Nabi Ibrahim memutuskan untuk berkunjung ke Mekah. Terkejutlah Nabi Ibrahim ketika melihat Mekah berubah menjadi ramai. Ia semakin gembira setelah bertemu dengan istri dan anaknya. Nabi Ibrahim sangat bersyukur anaknya tumbuh menjadi pemuda yang saleh. Kebahagiaan Nabi Ibrahim tak berlangsung lama. Melalui mimpi dalam tidurnya, ia mendapatkan perintah dari Allah untuk mengorbankan Ismail sebagai bentuk ketaatan. Dalam mimpinya itu, Nabi Ibrahim sedang menyembelih Ismail. Mimpi itu pun segera ia sampaikan kepada Hajar dan Ismail. Ismail dengan tegas berkata bahwa ia siap jika harus dikorbankan. Pada hari yang ditentukan, Nabi Ibrahim bersiap-siap untuk menyembelih Ismail. Saat itulah iblis datang dan menggoda Nabi Ibrahim serta Hajar agar mereka membantah perintah Allah. Namun ketakwaan Nabi Ibrahim dan keluarganya tak tergoyahkan. Berkat ketakwaan Nabi Ibrahim dan Hajar serta keikhlasan Ismail menjalankan perintah, Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba yang sangat gemuk. Nabi Ibrahim beserta keluarganya langsung berucap syukur dan semakin bertakwa kepada Allah SWT. Sumber dalam Al-Quran. Al-Quran Surat Asy-Syaffat ayat 102 hingga 107 yang berbunyi, maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membandingkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggil dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar."